Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Susila, NIM 204201771. Baik, maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester MK Islam dan Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Ibu Susmawati MPD, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, dalam video ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Arab, kemudian menyebar ke Nusantara hingga sampai ke wilayah Jambi. Baik, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang keadaan wilayah Arab sebelum masuknya agama Islam. Keadaan wilayah Arab saat itu masih dalam zaman jahiliyah atau zaman kebodohan karena masih banyak penduduknya yang masih menyembah berhala. Hingga pada akhirnya datanglah Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Jadi agama Islam itu lahir dan tumbuh di Jazirah Arab, tepatnya di kota Makkah. Agama ini pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7 Masehi. Dan pada awal perkembangan agama Islam itu sangat ditentang oleh masyarakat Makkah, terutama oleh pemimpin-pemimpin suku Quraisy. Banyak cara yang dilakukan oleh pemimpin kaum Quraisy untuk mencegah dakwah Rasulullah SAW, mulai dari bujuk rayu, ancaman, fitnah, hingga penyiksaan terhadap penduduk yang memeluk agama Islam. Dan setelah ada perintah dari Allah, Nabi Muhammad SAW kemudian hijrah ke kota Madinah. Di kota ini agama Islam diterima dan mulai mengalami perkembangan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam semakin berkembang akibat dakwah yang dilakukan oleh para pengganti Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Tak hanya di Jazirah Arab, Islam semakin berkembang juga ke Persia, Yerusalem, hingga ke Afrika, dan keempat khalifah ini juga mulai menata kehidupan masyarakat yang berada dalam pemerintahan Islam sesuai dengan hukum Islam. Salah satunya adalah Dewan Mal atau pemungutan pajak keuangan Islam, sistem kalender Hijriah, dan juga sebagainya. Dan sepeninggalan khalifah, kekuasaan Islam semakin berkembang oleh dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah. Dan dinasti Umayyah ini beribu kota di Damaskus atau yang sekarang bernama Syriah, dan dinasti Abbasiyah beribu kota di Baghdad, Irak. Walaupun kedua dinasti ini menggunakan sistem monarki yang turun-temurun, namun perkembangan Islam pada masa keduanya sangat pesat sekali, dan wilayah taklukannya itu semakin luas juga. Bahkan Islam menyebar hingga bagian utara benua Afrika dan akhirnya bisa mencapai daratan Eropa seperti Andalusia dan Spanyol. Tak hanya memiliki wilayah yang sangat luas, pada masa ini Islam juga memiliki banyak sekali cendekiawan Muslim yang sangat berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa sekarang. Dan meski ada beberapa masalah yang juga kerap melanda khalifah tersebut, namun Islam semakin menyebar hingga ke bagian timur benua Asia hingga daratan Asia Tengah, dan akhirnya Islam pun memasuki wilayah Nusantara. Paduan agama sebelumnya yaitu Hindu dan Buddha membuat banyak akulturasi yang terjadi antara kebudayaan. Dan pusatnya perkembangan Islam di berbagai dunia termasuk Nusantara tidak lepas dari beberapa faktor yang menentukan. Beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu ritual budaya yang sederhana, kemudian tidak ada sistem kasta, yang selanjutnya konsep ketuhanannya menarik, kemudian penyebarannya dengan damai, dan yang terakhir yaitu semangat dakwah.